Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih ya sudah datang hari ini. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah saya baik. Bagaimana dengan kabar Kakak? Alhamdulillah baik juga. Eh, Terima kasih ya sudah menyampaikan dengan jujur. Di sini kami bisa bercerita dengan nyaman. Saya berharap kita bisa saling bekerja sama dalam mes ini ya. Pada pertemuan ini kita akan berbincang sekitar 10 menitan. Kita akan membahas tentang kecemasan yang mungkin Anda rasakan dalam membagi waktu ya antara kegiatan di pondok maupun di perkuliahan dengan menggunakan teknik CPT. Semua yang akan sampaikan di sini itu akan bersifat rahasia, jadi nggak akan tersebar lebih luas gitu. Apakah Anda bersedia? Ya, saya bersedia Kak. Oke, bisa kamu ceritakan secara rinci masalah apa yang mungkin sedang dihadapi sekarang ini? Mungkin saat ini ya saya tuh merasa cemas karena harus membagi waktu antara kewajiban di pondok dan tuntutan kuliah. Apa sih yang membuat kondisi ini terasa lebih berat bagi kamu? Mungkin karena jadwal itu sering bentrok dan saya takut tidak bisa menjalankan keduanya dengan baik. Bentrok ya, jadi kayak sekarang udah semester segini itu ya harus membagi jadwal dengan pondok dan kuliah. Kapan sih biasanya kecemasan itu mungkin muncul? Paling sering itu kapan? Sering itu ketika ada tugas kuliah menumpuk. Nah di pondok tuh juga banyak kegiatan, jadi itu aku tuh merasa cemas yang mana dulu, pondok atau kuliah dulu. Jadi kecemasan itu muncul ketika kamu berada di situasi pilihan yang mungkin itu sulit ya, kayak di pondok juga wajib, di kuliah juga wajib juga ya. Saat berada di situasi tersebut, pikiran apa sih yang mungkin langsung muncul di kepalamu, pikiranmu gitu? Saya berpikir bahwa saya tuh tidak akan sanggup dan pasti akan gagal. Mungkin kalau boleh tahu, kalau kita itu percaya tentang pikiran itu, mungkin dari skala berapa, misalnya dari 0 sampai 10, misal kamu itu akan milih berapa skala itu? Mungkin saya memilih nomor 8 saja. Perasaan itu kan sering muncul ya saat pikiran itu datang. Misalnya kayak apa sih perasaan yang sering muncul saat pikiran itu datang? Kayak tugas kuliah banyak, diponong juga banyak. Itu mungkin saya merasa cemas, lelah, terus merasa bersalah diri sendiri. Juga kayak lebih takut gitu ya, takut, cemas gitu ya. Lalu apa sih yang misalnya kamu lakukan ketika perasaan itu muncul tiba-tiba, misalnya lagi banyak tugas, terus tugas pondok juga banyak kegiatan gitu? Saya menunda
ke tugas ya kurang fokus dan suka sering kurang tidur juga. Pikiran terus ya jadinya. Iya. Ya. Dalam CPT kita mungkin memahami ya bahwa pikiran, perasaan, dan perilaku itu saling berhubungan. Pikiran negatif dapat juga memicu kecemasan, dan perilaku yang tidak membantu justru memperkuat masalah. Apakah memahaminya? Saya mulai sedikit-sedikit memahami. Oke, mari kita uji ya secara bersama-sama pikirannya. Misalnya itu saya tidak sanggup. Apakah ada bukti bahwa kamu itu selalu gagal untuk membagi waktu? Mungkin tidak selalu ya, ada saatnya saya bisa menjalani keduanya. Untuk pondok seperti Iya, kuliah ya. ada saatnya. Bagaimana sih jika kita itu mengganti pikiran tersebut? Misalnya yang pikiran yang sejalan, misalnya aku sedang menghadapi tantangan terbesar, misalnya tantangan di pondok juga harus melakukan kegiatan ini itu, terus tantangan di kampus juga harus menyelesaikan tugas, tetapi diganti dengan saya itu masih belajar loh, terus kayak nggak apa-apa, wajar masih belajar gitu. Nah, bagaimana, apakah pikirannya sudah terrealisasikan? Alhamdulillah sudah. Setelah menggunakan pikiran yang alternatif tadi ya, kayak mengganti pikiran yang saya itu harus kayak gini, apakah bagaimana perasaanmu sekarang? Saya merasa lebih tenang dan tidak terlalu menyalahkan diri sendiri. Nah, mungkin apa sih langkah kecil yang bisa kamu lakukan dalam minggu ini untuk mengurangi kecemasan? Misalnya kamu harus membaca jurnal harian atau apa gitu. Mungkin ini ya, saya akan membaca harian ya tadi seperti jurnal ya, yang lebih teratur dan realistis seperti kondisi. Oke, itu rencana yang baik kan, bisa kamu coba secara bertahap. Misalnya kalau jurnal harian kamu bisa menggunakan kayak kan ada kertas apa ya, satu hari satu centang gitu. Hari ini sudah membahas ya tentang kecemasan, pikiran yang memicunya, serta mengganti pikiran tersebut dengan yang lebih membantunya. Apakah terbantu? Alhamdulillah terbantu ya. Terima kasih atas keterbukaannya. Ingat, kecemasan itu bukan tanda kelemahan, melainkan bagian dari proses belajar dan menghadapi tanggung jawab. Terima kasih ya sudah berbagi ceritanya hari ini. Oke, terima kasih Kak. Semoga bermanfaat. Orang dulu. Terima kasih.